Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Farul Alfat. Saya dari Prode Akuntansi Syariah 2 semester 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa sih Al-Nansik dan Al-Mansuk. Simak video berikut ini. Baik, saya akan menjelaskan apa sih itu Al-Nansik. Jadi, Al-Nansik adalah secara bahasa berarti yang menghapus atau membatalkan. Sedangkan Al-Mansuk yang berarti yang dihapus atau yang dibatalkan. Jadi ada perbedaan-perbedaan antara keduanya, akan tetapi secara segi bahasanya hampir sama. Jadi secara istilah Al-Nansik adalah ayat atau hukum yang akan datang kemudian dan membatalkan dan menghapus hukum yang ada sebelumnya. Nah, sementara Al-Mansuk adalah ayat atau hukum yang dihapus atau dibatalkan oleh ayat atau hukum yang akan datang. Ya, agak sedikit berbeda ya pengertian keduanya. Langsung saja kita akan menjelaskan apa sih itu syarat-syarat Al-Nansik dan Al-Mansuk. Simak video berikutnya. Baik, saya akan menjelaskan apa sih syarat-syarat Al-Nansik wal Mansuk. Yang pertama adalah adanya pertentangan tarud antara dua ayat atau hukum yang tidak mungkin dikompromikan. Yang kedua, ayat yang akan datang kemudian atau ayat Al-Nansik harus jelas dan pasti menghapus atau membatalkan ayat yang sebelumnya, yaitu ayat Al-Mansuk. Yang ketiga, kemudian kedua ayat tersebut harus membahas topik atau hukum yang sama. Yang keempat, ayat yang akan datang kemudian atau ayat Al-Nansik harus turun setelah ayat sebelumnya, yaitu Al-Mansuk, ayat-ayat Al-Mansuk. Jadi itu adalah tiga syarat Al-Nansik dan Al-Mansuk. Selanjutnya kita akan membahas apa sih macam-macam Al-Nansik wal Mansuk. Simak video berikut ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih macam-macam Al-Nansik wal Mansuk. Yang pertama yaitu Al-Nasak, Al-Hukum wal Al-Tilawah, yang berarti penghapusan hukum sekaligus lafaz atau bacaan ayat. Seperti contoh tentang rajam, yaitu orang-orang yang pelaku zina, dia dilempari oleh batu. Itu zaman dulu, dan sekarang diubah dan dihapus hukum dan bacaannya. Nah, yang kedua, Al-Nasak Al-Hukum duna Al-Tilawah, yang berarti penghapusan hukum saja, sedangkan lafaz atau bacaan ayat tetap ada. Contoh seperti kewajiban berpuasa bagi orang tua dan orang yang tidak berpuasa dengan cara membayar fidyah. Berarti orang-orang yang tidak mampu berpuasa, dia harus membayar, yaitu namanya fidyah. Ada Al-Quran dalam surah Al-Baqarah yang sudah menjelaskan tentang bagaimana kita berpuasa atau membayar fidyah, yaitu orang-orang yang tidak berpuasa dia harus mengganti yang namanya seperti membayar zakat atau membuat kebaikan atau sebagainya. Itu sudah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah 184. Sedangkan kemudian dihapus juga oleh hukumnya, yaitu ayat-ayat lain yang mewajibkan puasa tanpa pengecualian, yaitu dalam surah, sudah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah 183. Yang ketiga adalah Anasak Al-Tilawah Dunna Al-Hakim, yaitu penghapusan lafaz atau bacaan ayat saja, sedangkan hukumnya tetap ada. Jadi kembalikan dari Al-Nasa Al-Hukum Duna Al-Tilawah. Terbalik ya, agak terbalik sedikit. Nah, contohnya seperti
untuk perdebatan antara para ulama. Jadi mereka berdebatkan, ini hukumku, ini perbedaanku. Jadi mereka ambil dari bacaan-bacaan ayat, tapi hukumnya itu tetap berlaku. Jadi kalau penghapusannya itu tidak dalam lafaz atau ayat itu dihapus, bukan seluruhnya, tapi separuhnya yang tidak jelas maknanya. Seperti itu. Itu saja macam-macam al-nasikh wal mansukh. Selanjutnya kita akan menjelaskan apa sih hikmah-hikmah yang kita ambil dalam al-nasikh wal mansukh. Simak video berikutnya. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan apa sih hikmah al-nasikh wal al-mansukh. Jadi ada 4 hikmah yang kita ambil. Yang pertama adalah menunjukkan keluasan atau fleksibel syariah Islam dalam menghadapi perubahan zaman dan kondisi masyarakat. Yang kedua, menghapus hukum yang memberatkan atau tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Yang ketiga, menyempurnakan dan menyempitkan hukum secara bertahap demi kemaslahatan umat manusia. Yang terakhir, membuktikan kemujizatan Al-Quran yang dapat berlaku sepanjang zaman dan tempat. Itu saja hikmah al-nasikh dan al-mansukh. Selanjutnya saya penutup. Terima kasih atas penonton yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa like dan subscribe di video ini. Sekian, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.